Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Adesti. Buat yang suka video aku, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya guys. Kali ini aku mau membahas tentang perjalanan hidup aku dari kecil sampai sekarang. Aku itu dua bersaudara, aku anak pertama dari kedua orang tua yang hebat dan istimewa. Bapakku seorang pensiunan PNS dan ibuku ibu rumah tangga. Dari kecil itu aku boleh dibilang hidupnya lumayan berkecukupan. Apapun yang aku mau selalu dipenuhi oleh orang tuaku, baik jajan, baik apapun itu. Setiap aku minta, hari itu juga pasti ada. Orang tuaku itu bukan tipe orang tua yang galak, bukan tipe orang tua yang pemarah, melainkan tipe orang tua yang penyayang, yang selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi di balik semua itu terbentuk sifat aku yang manja, kekanak-kanakan, dan tidak pernah mandi. Dari aku kecil sampai aku umur 22 tahun, biasanya setiap tahunnya ulang tahunku selalu dirayakan, tidak pernah tidak. Dan membeli kuenya itu pun di satu tempat yang sama, nggak pernah ganti-ganti, nggak pernah beda-beda, selalu kue itu sampai aku dewasa. Waktu kecil itu, waktu masa sekolah, aku itu boleh dibilang anak yang penakut, anak yang manja, anak yang tertutup lah pergaulannya. Temen pun jarang, aku jarang main sama teman-teman, lebih suka duduk sendiri, belajar sendiri. Bapakku itu dulunya PNS, tinggalnya itu di sekolahan karena kerjaannya itu sebagai penjaga sekolah. Mamaku dulu punya warung karena kita tinggalkan di sekolahan ya, jadi diusahain untuk cari penghasilan tambahan, yaitu buka warung. Dulu kan gaji PNS masih kecil lah, belum besar. Besar itu pas aku mulai dewasa, gaji PNS itu baru besar. Karena aku tinggal di sekolahan, itu kan yang tinggal cuman 5 kakak atau 5 keluarga. Kan dulu itu di sekolah yang tempat aku tempatin, aku tinggalin gitu, itu ada sekitar 6 apa ya namanya, dulu kan aku tinggal di SD, dan itu ada 3 tingkat saling berhadapan. Jadi yang tinggal itu per lantai itu ada penjaga sekolahnya masing-masing. Jadi cuman ada 5 kakak, sama keluarga aku jadi 6 kakak. Nah, aku di situ kan pergaulannya terbatas, tidak punya teman, tidak punya kawan. Jadi apa ya, fase perkembanganku itu terlambat, yang harusnya aku udah dewasa tapi tingkahku itu masih seperti anak-anak. Dan dulu waktu kecil aku bergaulnya itu yang sepantaran sama aku cowok semua, makanya aku mainnya kadang main bola, main segala macam permainan lelaki lah. Jadi kelihatannya itu tomboy, nggak ada cewek-ceweknya. Dulu kecil itu nggak punya rok, pakai rok itu rok sekolah doang. Selama tinggal di sekolahan itu aku nggak pernah main keluar, main itu sama temen-temen yang tinggalnya itu di sekolahan. Tapi ceweknya itu sedikit, kebanyakan anak-anaknya itu cowok. Jadi aku lebih main sama yang cowok-cowok, main bola, main kasti segala macem. Sama temen-temen yang cewek itu ada juga, paling main masak-masakan itu pun jarang. Ingat banget kejadian lucu waktu ada dokter gigi datang ke sekolahan. Itu kan biasanya dulu waktu anak-anak masih kecil ya, zamannya masih kecil, denger ada kata ada dokter gigi, langsung ngumpet semua, takut, karena takut dicabut giginya kan, ketakutan gitu. Nah, aku juga termasuk yang takut, aku ngumpet di kamar mandi. Taunya diuber sama bapakku, diambil, dicabut juga sih giginya, sampai nangis-nangis. Ya itu lucu banget sih, karena kan dokternya juga bilang, masa anaknya penjaga sekolah yang punya sekolahan takut dicabut giginya. Bapakku itu orangnya pendiam, nggak banyak ngomong, jarang banget marah. Tapi sekalinya marah ya emang yang bener-bener marah. Kalau biasanya orang pendiam memang kayak gitu. Nah, kalau mamaku itu tipe orang yang care, yang peduli, bisa menempatkan diri sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai apapun itu. Jadi merasa kalau sama mama itu ya udah kayak sahabat aja, nggak ada batasan antara anak sama orang tua. Aku punya adik cowok, biasanya itu aku sama dia berantem mulu kalau lagi deket, tapi kalau lagi jauh nggak tahu kenapa kangen. Emang kalau saudaraan kayak gitu, deket berantem, jauh dikangenin, ya nggak? Aku sama adekku sering berbeda paham, sering bertengkar hal-hal sepele lah, tapi kalau untuk membahas kedua orang tua, kita selalu kompak, selalu ya maksudnya bersatu, nggak ada kata musuhan, nggak ada kata berantem. Kalau intinya untuk orang tua, kita sama-sama maju.
Aku itu dulunya kesehatannya kurang bagus, bentar-bentar sering sakit, bentar-bentar sering drop. Apalagi kalau misalnya kayak ada ujian yang kira-kira aku nggak bisa kerjain tuh udah ketakutan, udah sakit duluan, udah panas duluan, udah panik duluan. Pokoknya langganan deh ke dokter, bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit. Tipe yang nggak bisa dibentak, tipe yang nggak bisa diomelin, tapi ya rapuh gitulah. Makanya orang tua selalu kasih semangat, kasih dukungan, kasih support biar tetap sehat, biar tetap semangat. Waktu masuk ke SD itu aku punya temen deket paling cuman sekitar 2-3 orang lah, kurang deket sama yang lainnya. Temenan tapi kita jarang yang ngobrol atau gimana-gimana. Lebih fokus kalau masuk sekolah langsung belajar, pulang sekolah langsung pulang ke rumah, atau jam istirahat itu bantuin mama jualan di warung. Kan mamaku jualan tuh jam istirahat, yang biasanya anak-anak pada jajan, aku pulang karena saking bosennya makan jajanan mama, kan setiap hari yang dimakan itu terus. Akhirnya ya udah bantuin dagang aja, bantuin jualan aja. Alhamdulillahnya dapat guru-guru itu yang baik, yang care, karena mungkin ketemu tiap hari dari zamannya belum sekolah pun kan udah ketemu, karena aku kan tinggal di sekolahan, pasti ketemu sama mereka, sering ngobrol, sering tegur sapa, jadi mereka tahu karakter aku seperti apa. Waktu SD itu setiap tahunnya ulang tahunku selalu dirayain di kelas, karena tujuan mamaku tuh taunya dari awalnya itu kalau ulang tahunku dirayain itu supaya biar aku deket sama teman-temanku, biar aku dapat banyak temen, biar aku dapat banyak perhatian. Makanya mamaku lakukan yang terbaik lah dengan cara ulang tahun dirayain, biar pede gitu, aku berani maju ke depan, berani menatap teman-teman aku dari depan. Padahal kan aku aslinya itu penakut, aslinya itu nggak berani menatap mata orang. Jadi kalau setiap jalan itu nunduk, setiap ngobrol itu nunduk, nggak pernah langsung berinteraksi dengan mata. Orang tuaku tuh segalanya buat aku, karena mereka selalu ada di saat aku benar-benar di titik yang paling ngedrop, atau di saat aku yang benar-benar rapuh serapuh-rapuhnya. Guru-guru juga banyak yang ngasih semangat, ngasih support, ngasih dukungan biar mentalku itu semakin kuat, biar nggak cengeng, biar nggak penakut. Makanya sering kadang kalau ada pertanyaan atau apa, ayo maju ke depan, berani nggak gitu. Sedangkan aku itu tipe yang belum apa-apa udah takut, belum apa-apa udah ngedrop, belum apa-apa udah sakit. Kalau anak-anak yang lain jalan-jalannya itu perpisahan kelas 6, aku setiap tahunnya ikut jalan-jalan, karena kan katanya yang punya sekolahan, padahal mah tinggal di sekolahan. Alhamdulillahnya punya tetangga yang baik-baik, yang sayang-sayang, guru-guru juga yang penyayang-penyayang banget. Jadi aku tuh orang yang kelebihan kasih sayang, dapat banyak kasih sayang dari banyak orang. Sampai mamaku tuh waktu itu kan aku punya tetangga deket banget, waktu kecil tuh udah kayak mama sendiri, kemana-mana bareng, sampai suatu ketika gitu mamaku bilang gini, kan aku izin, mah mau jalan sama ini, diajakin. Aku manggilnya lupa waktu itu ibu apa mama gitu. Nah terus mamaku bilang gini, nggak usah jalan-jalan, masuknya dalam, mama kunciin nih. Terus kan aku nangis tuh ya, aku bilang kenapa sih kayak gitu. Tau-taunya mamaku tuh ngiri, kok anaknya sendiri lebih sayang sama orang lain ketimbang mamanya sendiri. Padahal aku juga sayang sama mamaku, cuman kan nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku sering berantem sama mamaku, beda pendapat, adu argumen. Pokoknya mamaku keras kepala, aku keras kepala, nggak sejalan mulu, ada aja yang didebat. Kadang kalau lagi bicara kayak gini tuh suka kangen masa-masa dulu, kayak pengen balik lagi gitu ke masa dulu, masa yang nggak punya beban pikiran, slow, santai, main tinggal main, makan tinggal makan, minta duit ya minta duit tinggal minta duit, jajan tinggal jajan, ya kan. Nggak perlu mikirin ini itu, nggak tahu yang namanya susahnya nyari duit, nggak tahu yang namanya orang tua tuh capeknya kayak apa untuk dapetin duit, untuk ngebahagiain keluarga, untuk ngebahagiain anak-anaknya. Aku itu tipe anak yang nggak pernah minta yang neko-neko, karena dulu emang dari dulu sih hobinya itu jajan, yang dijajanin juga makanan, pengen makan ini, pengen makan itu, makan ini, makan itu, nggak pernah yang namanya minta, ma beliin sepatu dong, ma beliin baju dong, beliin handphone dong, atau beliin apapun itu. Pokoknya setiap minta itu, mah jajan dong, jajan apa, jajan makanan yang baru keluar nih, enak kayaknya dicoba, senang kulineran kita.
nggak tahu kenapa perkembanganku itu lambat banget, telat banget. Yang di saat kelas 6 SD itu teman-temanku yang cewek udah tahu yang namanya pacaran, aku tuh belum tahu apa-apa. Boleh dibilang masih lugu, masih apaan sih, gitu-gituan, nggak paham lah, taunya cuman belajar, bercanda, main, gitu-gitu aja. Jujur aku tipe yang boros, nggak bisa nabung. Dari kecil itu nggak pernah yang namanya itu duit disisihin untuk ditabung atau apa-apa. Sekali dapat duit itu langsung habis, habis ya minta lagi, habis minta lagi. Nah, bapakku kalau aku minta langsung dikasih, nggak pikir panjang lagi. Nah, keuangan itu kan yang megang mamaku itu tipe yang buat apaan sih, lebih mikir buat masa depan. Lebih dulu aku karena belum tahu bilangnya pelit ah gitu, padahal mungkin tujuannya dia itu untuk disisihin buat masa depan. Karena masih kecil kan belum ngerti ya. Orang tua aku tuh bukan tipe orang tua yang pilih kasih, lebih nyayang yang ini atau lebih nyayang yang itu. Dua-duanya tuh disayang. Aku dapat kasih sayang, adikku dapat kasih sayang dengan versinya masing-masing. Aku sama adekku tuh sering berantem dari kecil sampai sekarang. Tuh ada aja yang diributin, ada aja yang dipermasalahin, entah dari hal-hal sepele, entah yang harusnya nggak diributin jadi diributin. Tapi entah kenapa kalau lagi jauh itu nanyain, kangen, rindu gitu ya. Namanya saudara ya, deket ribut, jauh ya dikangenin. Tapi ya nggak sampai berantem berat, nggak, cuman berantem sepele doang. Tapi kalau untuk kita rundingan atau bahas orang tua itu nomor satu, kita nggak pernah beda jalan, selalu sejalan. Semakin dewasa kan waktunya itu semakin sulit. Kayak aku udah mulai kerja gini, waktu untuk ketemu orang tua itu semakin sedikit, waktu untuk ketemu dengan adik itu semakin sedikit. Jadi ada masa gitu rindu, aduh waktu kecil main bareng sama adik, ketawa ketiwi, bercandain orang tua juga bercandain kita. Kapan gitu dapat masa-masa itu lagi, dapat momen-momen itu lagi, kumpul-kumpul bareng-bareng, makan bareng, ketawa bareng, nangis bareng. Pengen gitu gabung lagi, meluangkan waktu, menyisihkan waktu, ngasih kebahagiaan buat orang tua, ngasih kasih sayang yang lebih buat orang tua. Karena jujur waktu kecil itu kita bener-bener, aku sama adikku itu bener-bener kelebihan kasih sayang, sampai meluber lah kalau boleh dibilang. Makanya di masa tuanya ini aku berusaha untuk gimana caranya bisa melihat orang tuaku tuh bahagia, orang tuaku tuh tersenyum. Walaupun aku belum bisa ngasih yang terbaik, walaupun aku belum bisa jadi yang terbaik seperti yang mereka mau, tapi insya Allah aku selalu berusaha untuk ngebahagiain mereka. Kayaknya cerita tentang aku berhenti sampai di SD dulu ya guys. Aku sambung lagi nanti di episode kedua, mungkin kalau ada episode keduanya. Ya begitulah kisah-kisah masa kecilku, kisah yang membahagiakan, kisah yang menyenangkan. Walaupun nggak punya banyak teman, walaupun nggak pernah main kemana-mana, selalu di sekolahan, main di dalam sekolahan, nggak pernah keluar-keluar. Tapi ya alhamdulillah masa kecilku itu bahagia, penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan. Nanti di episode kedua aku mungkin akan ceritain kisah masa SMP ku, masa SMA ku. Ya ditunggu aja. Kalau kalian suka sama video ini, banyak yang like, insya Allah aku bikin episode keduanya tentang perjalanan hidupku di SMP. Karena kan cerita sekarang ini cuma sampai SD doang ya, mengisahkan oh aku kecil tuh seperti itu, aku kecil tuh tinggal di mana sih, aku terakhir dari keluarga yang seperti apa sih, ya kan. Aku tuh terakhir dari keluarga yang sederhana sebenarnya. Sampai di sini dulu video kali ini, ceritanya berhenti di SD, lanjut nanti lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan bosan-bosan, jangan jenuh-jenuh sama aku, tetap dukung, tetap support. Buat yang suka video ini jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.